got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini kita akan lanjut pada pembahasan yang lab setup pada bab ke-14. Langsung aja. Yang pertama kita akan pengenalan topologi. Kita akan membuat router dari Debian, lalu akan tersambung ke host OS kita melalui host only network. Lalu si router Debian ini juga akan tersambung ke ini ya, server Debian dan server Ubuntu melalui internal network. Lalu router Debian ini juga akan tersambung melalui internet network lain melalui klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Yang kedua kita akan install Debian server. Untuk penginstalan Debian saya pernah melakukannya pada bab ke-6 yaitu Linux installation. Di sana saya menginstal Debian yang berbasis GUI. Untuk yang CLI ini sebenarnya caranya sama saja ya. Namun perbedaannya ketika ingin menginstal Debian CLI pada pemilihan perangkat lunak yang Debian desktop dengan GNOME ini jangan di checklist ya, yang hanya di checklist hanya perangkat sistem standarnya saja. Tapi caranya sama saja untuk installingnya. Nanti untuk linknya saya taruh di description ya. Yang ketiga kita akan install Ubuntu desktop. Nah teman-teman bisa klik new, lalu masukkan namanya. Di sini saya akan masukkan nama dengan Ubuntu desktop ya. Nah, kita bisa memilih kita mau letakkan VM-nya di mana, di folder apa. Lalu kita juga akan mengisikan ISO. Di sini saya pakai yang versi 20 ya, teman-teman. Lalu bisa di open. Nah, di sini kita defaultkan saja ya. Lalu ke hardware. Nah, di sini CPU-nya saya tambahkan 1. Di bagian sini saya di default. Nah, ini kita checklist ya, teman-teman. Lalu di finish. Nah, lalu kita bisa start. Nah, di sini untuk bahasa kita bisa pilih ya, tapi saya di Inggris. Lalu install Ubuntu. Nah, di sini keyboard layout saya akan default saja. Lalu bisa continue ya. Nah, di sini pada update and other software, di sini saya pilih yang opsi atas, teman-teman. Nah, di sini saya akan mendapatkan browser dan lain-lain. Lalu bisa di continue saja. Di sini installation tipe saya pilih yang atas, lalu di install now saja langsung. Lalu kita continue. Nah, di sini lokasinya saya taruh di Indonesia karena saya berada di Indonesia. Teman-teman bisa sesuaikan di tempat tinggal kalian. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama dan juga password untuk user. Di sini saya beri nama Wawa. Di sini untuk tulisan VirtualBox saya hapus, jika tidak dihapus juga tidak masalah. Lalu untuk password saya akan buat yang mudah saja dikarenakan saya hanya ingin belajar. Namun jika teman-teman berada di sebuah perusahaan, teman-teman harus membuat password yang sedikit susah ya. Bisa dengan huruf kecil dan angka dan juga yang lainnya agar tidak bisa mudah ditebak oleh orang lain. Lalu di continue. Nah, di sini proses installnya ditunggu saja. Di sini saya sudah berhasil install. Lalu kita bisa klik ini restart now. Lalu di restart. Nah, di sini saya sudah berhasil restart dan install. Kita bisa login. Lalu masukkan password yang tadi.
Nah, di sini kita bisa klik saja skip, lalu next lagi, dan done. Begitulah cara install Ubuntu desktop ya teman-teman. Selanjutnya yaitu install Ubuntu server. Pada install Ubuntu server saya juga pernah melakukannya pada bab kedua nih. Nanti linknya saya akan taruh di description ya. Dan yang kelima, kita akan cloning Debian. Di sini saya akan melakukan clone, misalnya pada VM nih Debian server, kita bisa klik kanan lalu clone atau Ctrl O. Di sini namanya juga bisa diubah, namun saya akan default saja. Lalu di sini saya akan meletakkannya pada Debian server. Lalu select. Nah, di sini bisa full clone atau link clone. Di sini saya akan fullkan saja, lalu bisa klik finish. Selanjutnya adalah snapshot virtual machine ya teman-teman. Pada snapshot ini juga saya pernah melakukannya pada bab kedua ya. Yang ketujuh, kita akan setup topologi. Untuk setup topologi itu seperti ini teman-teman. Jadi host OS atau laptop kita ini kan mendapatkan internet nih. Lalu misalnya si host OS itu kita mau mengkonekkan ke router Debian yang virtual machine. Nah, itu nanti mengkonekkannya itu akan menggunakan adapter 1. Nanti di adapter 1 kita akan menggunakan yang host only. Lalu untuk server 1 dan 2 itu akan menggunakan adapter 2. Adapter 2 ini nanti akan diisi dengan yang namanya internal network. Lalu untuk yang klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ini itu akan menggunakan adapter ketiga ya teman-teman. Dan yang ke-8 ada konfigurasi RAM VM. Untuk mengubah RAM atau CPU teman-teman bisa klik saja VM yang mana yang mau diubah RAM-nya, lalu di setting, lalu ke sistem. Nah, di sini jika mengubah base memory teman-teman bisa naikkan atau turunkan. Lalu untuk prosesor atau CPU juga bisa, misal mau di 2 atau 3 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.